Salam sejahtera. Perkenalkan, nama saya Maksud Simangunson dari Prodi Sarjana Informatika NIM 11S2402. Di sini saya akan menjelaskan tipe data type. Definisi tipe data. Kode berikut merupakan implementasi dalam masker untuk mengolah waktu dengan tipe data khusus seperti time. Dia memiliki komponen HH, MM, dan SS. Jadi tipe data ini didefinisikan sebagai rekor dengan 3 atribut, yaitu HH untuk jam, MM untuk menit, SS untuk detik. Referensi ini digunakan untuk memungkinkan nilai time untuk dapat ditampilkan sebagai teks. Selanjutnya ada selektor. Selektor ini mengambil komponen jam, menit, dan detik dari time. Hour, time menghasilkan integer, hour time, time, terus yang di menit, time menghasilkan integer, second, time menghasilkan integer. Selanjutnya ada konstruktor. Konstruktor menggunakan make time, membuat nilai time dari nilai jam, menit, dan detik yang diberikan. Make time, integer menghasilkan integer, dan menghasilkan time. Kenapa 3 integer? Karena berikut HH, MM, dan SS. Selanjutnya fungsi untuk menormalkan waktu. Mengatur waktu agar jam, menit, dan detik berada dalam rentang normal 0 sampai 23 untuk jam, 0 sampai 29 menit dan detik. Normalisasi ini dilakukan dengan menghitung total detik atau total second, kemudian mengkonversinya kembali ke format jam, menit, dan detik yang valid. Berikut normalis time menghasilkan time. Normalis time HH atau jam, MM atau menit, SS atau detik, di mana total second ini dibatasi ke rentang 0 sampai 20. Total second HH 3600 tambah MM dikali 60 tambah SS. Jadi HH sama dengan total second di 3624. Di sini dibatasi rentangnya 0 sampai 23. MM sama dengan total second mod 3600 div 60. Di sini menit yang dihitung dari sisa pembagian total dari sekon. SS sama dengan total second mod 60. Detik yang merupakan sisa dari akhirnya. Operator untuk menambahkan dan mengurangi waktu. Next second ini fungsinya adalah untuk menambahkan satu detik pada waktu yang diberikan. Jadi next second time, normalis time, HH time, MM time, SM ditambah 1. Pref second ini fungsinya adalah untuk mengurangi 1 detik dari waktu yang diberikan. Pref second time sama dengan normalis time, HH time, MM time, SS time, dan dikurangi dengan 1. Add seconds fungsinya adalah menambah atau mengurangi sejumlah detik dari waktu yang diberikan, kemudian menormalkan hasilnya. End time, normalis time, HH time, M time, SM ditambah N, dan subsequent ini mengurangi. Add second menambah, subsequent untuk mengurangi. Jadi sini SS time-nya dikurangi, sedangkan add second SS time-nya ditambah. Selektor untuk membandingkan waktu. Fungsi ini membandingkan apakah 2 time sama sebelum atau setelah waktu lain. Is equal fungsinya ini adalah untuk memeriksa apakah 2 waktu yang sama. Maka T1 T2 sama dengan hour atau T1 sama dengan hour T2 dan menit T1 sama dengan menit T2 dan second. Is before time. Is before time ini membandingkan waktu dalam detik. Apakah time to second T1 lebih kecil daripada time to second 2. Is after time ini adalah setelah
T1, T2 sama dengan time to second T1 lebih besar dari time to second T2. Selanjutnya terdapat fungsi konversi. Jadi fungsi dari konversi ini adalah mengkonversi waktu menjadi jumlah detik sejak tengah malam. Jadi time second time HH MMSS sama dengan HH dikali 3.600 ditambah dengan MM dikali 60 ditambah dengan SS. Selanjutnya adalah second time. Fungsi second to time ini adalah untuk mengonversi jumlah detik kembali menjadi waktu. Jadi integer menghasilkan time, second time S, formalis time, non S. Fungsi untuk membaca input waktu. Fungsi return ini adalah untuk meminta pengguna untuk memasukkan jam, menit, dan detik, lalu mengembalikan objek time dengan nilai yang dimasukkan. Seperti ini, return, IO time, time sama dengan 2, with redline, IO ian, return, make time, MM, dan SS. Selanjutnya terdapat fungsi untuk menjalankan program dan pengujian main IO. Fungsi main ini adalah titik awal untuk menjalankan sebuah program. Seperti ini, membaca dua waktu T1 dan T2 dan satu nilai detik N dari input pengguna. Terus menampilkan T1, T2, dan N. Melakukan beberapa operasi pada T1 dan T2 T2. Seperti next second, prep second, menambahkan add second, dan mengurangi atau sub second sejumlah N detik. Lalu selanjutnya menghitung total detik untuk T1 dan T2, kemudian mengkonversinya kembali ke waktu dan menampilkan hasilnya. Jadi kalian menampilkan hasil waktu. Put as current next second T1, show next second T1. Begitu pula dengan selanjutnya. Terus let total seconds T1 time seconds T1 tambah N, menampilkan output dengan format yang diminta. Kemudian kita akan membuat terminal. Nah, berikut adalah output yang dihasilkan. Jadi input yang dimasukkan adalah 1, 2, 3, 3, 2, 1, 6. Dan berikut adalah hasil output yang diberikan. Mungkin sekian dari penjelasan saya Pak mengenai tipe bentukan time. Terima kasih.